Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di mana saja Anda berada, puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan anugerah nikmat yang banyak untuk kita semua. Ia nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat dengan umur yang panjang. Apalagi nikmat di atas segala nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Segala makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan rezeki. Ia manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua yang hidup membutuhkan rezeki. Dewasa ini manusia hanya menganggap bahwa rezeki itu hanya bersifat material dari keuntungan usaha. Baik itu usaha dagang, usaha pelayanan jasa, gaji dan honor, dan lain sebagainya. Maka ketika mereka pada hari ini misalnya mengalami kerugian dalam usaha dagang, usaha pelayanan jasa, gaji dan honor tertunda, laba keuntungan usaha sudah mulai menurun, dia sudah mulai berani berkata, hari ini Allah tidak memberikan rezeki kepadaku. Padahal ketika kita berbicara tentang rezeki, salah seorang ulama memberikan pengertian bahwa ar-rizqu huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allah Ta'ala. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa kamu manfaatkan dari apa saja yang diperbolehkan Allah Ta'ala. Pengertian ini dapat kita pahami secara luas, bahwa segala apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam bentuk material maupun non-material, jika itu mampu memberikan manfaat buat kita, itu sudah termasuk rezeki namanya. Berarti rezeki adalah segala macam sesuatu yang pada dasarnya ada nilai manfaat di dalamnya. Ironisnya,
yang terjadi saat ini, banyak di antara kita yang salah memahami tentang makna rezeki itu sendiri. Di mana mereka memahami bahwa rezeki itu hanya sebatas material, dari keuntungan usaha, gaji, honor, dan lain sebagainya. Di saat apa yang sudah menjadi harapannya tidak tercapai, atau mungkin tertunda, sudah merasa bahwa hari ini Allah tidak memberikan rizki kepadanya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, wa mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutun fi yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang pagi-pagi di antara kalian sudah merasa aman dalam kehidupan rumah tangganya, pagi-pagi sudah merasa sehat jasadnya, pagi-pagi dan sampai siang, sampai sore, sampai hari ini, persiapan biaya hidup untuk makannya tersedia, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dia sudah diberikan nikmat dunia beserta isinya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang salah memahami tentang rezeki, yang pada akhirnya hidup sehari-hari jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup bergelimpangan harta, sementara anak yatim dan fakir miskin tidak diberikan bantuan padahal mereka mampu. Pada saat mereka dalam kondisi sulit, hidup di bawah garis kemiskinan, salah memahami tentang rezeki, setiap hari hidupnya hanya mengeluh dan mengeluh saja. Dan yang lebih parah, ketika mereka dihadapkan sebuah kemiskinan, mereka menjadi orang yang pesimis dan bahkan bisa jadi putus asa. Ini ada kisah yang menarik. Seorang tokoh sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Beliau pernah didatangi seorang laki-laki yang sehari-harinya pekerjaannya mencuri kain kafan yang ada di kuburan. Laki-laki ini datang ke hadapan Abu Yazid Al-Bastami untuk menyatakan taubat. Lalu kemudian Abu Yazid bertanya, "Apa gerangan yang menyebabkan Anda insaf dan bertaubat kepada Allah?" Laki-laki ini pun berkata, "Wahai Abu Yazid, aku sudah menggali ribuan kuburan untuk mencuri kain kafannya. Dari sekian banyak kuburan yang aku bongkar, seluruh jasad yang ada di dalam kubur menghadap ke arah kiblat. Hanya 2 saja kuburan baru yang mayatnya berpaling dari arah kiblat. Bagaimana pendapat Anda?" Ini tanya laki-laki tersebut. Abu Yazid pun berkata, "Miskin, miskin, miskin. Mereka itu orang miskin. Mereka itu orang miskin. Mereka itu orang miskin." Kenapa miskin? Karena mereka salah memahami tentang rezeki yang pada akhirnya
jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kuburnya wajahnya berpaling dari arah kiblat. Dari sini dapat kita tarik sebuah pelajaran. Kita tahu kiblat adalah merupakan arah di mana umat Islam menuju dalam konteks sebagian ibadah. Salat misalnya wajib menghadap ke arah kiblat. Memotong hewan kurban sunnah menghadap ke arah kiblat. Berzikir, membaca Al-Quran sunnah menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah merupakan lambang perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya, dalam kisah di atas, orang yang di dalam kuburnya wajahnya dipalingkan dari arah kiblat lantaran hidupnya semasa di dunia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah-perintahnya dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menjadi orang yang salah dalam memahami rezeki, ada 4 hal yang harus kita pahami. Apa saja? Yang pertama, status rezeki itu adalah madmunun. Rezeki yang sudah menjadi jaminan dari Allah. Yang kedua, rizkun maqsumun. Rezeki yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rizkun mamlukun. Rezeki yang sudah menjadi hak milik kita. Kemudian yang keempat, rizkun mau'udun, rezeki yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasan tentang 4 hal untuk memahami rezeki agar kita tidak menjadi orang yang gagal faham dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita kaya, tetap menjadi orang yang bersyukur. Jikalau kita miskin, kita tidak menjadi orang yang putus asa. Saksikan video kami berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.